Halo teman-teman investor dan trader, kembali lagi di channel Investment Idea atau Ide Investasi. Kali ini saya ingin sharing analisa emas atau gold buat istri yang semakin mendekati kenyataan. Saya kalau nggak salah juga pernah mention di awal-awal video kita, di beberapa video awal, saya menjanjikan akan adanya analisa aset emas. Mohon maaf, ternyata baru bisa terrealisasi saat ini. Oke, tonton sampai habis ya, karena nanti saya juga akan memberikan estimasi target bottom dan alasan-alasan untuk mencapai target price tersebut. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Analisa emas untuk istri yang semakin mendekati kenyataan. Pendekatan analisa saya adalah analisa saya sebenarnya jarang hanya untuk fokus kepada satu aset. Analisa korelasi aset saya mendekati pendekatan korelasi aset dan makroekonomi. Kemudian saya menggunakan Fibonacci projection, dan yang ketiga adalah dalam emas ini saya memakai rasa sayang terhadap istri. Jadi ini adalah dasar pendekatan analisa saya. Oke. Saya jelaskan kepada teman-teman dulu konsepnya. Pada saat bulan apa ya ini kalau nggak salah di sekitar bulan Juni, pada saat emas tembus 2000, semua orang bilang emas akan ke 2500. Saya yang bilang sell karena emas tidak akan mencapai 2500. Alasannya ada dua. Ada satu. Karena pada saat itu kita melihat saham bergerak dari bawah. Kalau saham bergerak dari bawah, berarti dia akan memulai kenaikannya. Nah, bila saham mengalami kenaikan, emas tentu tidak dapat membuat kenaikan yang baru. Karena emas lebih konsepnya sebagai alat hedging atau alat pelindung nilai dari inflasi, atau safe haven dari aset saham. Jadi bila saham mau naik, maka emas tidak dapat naik lagi. Dan ini sudah terbukti ya teman-teman. Nah, kemudian kejadian lagi di awal 2022. Karena kalau teman-teman lihat patternnya ini sepertinya kayak mau nembus ke atas nih. Patternnya emas. Nih, kalau teman-teman yang memakai technical analysis, ini patternnya semuanya akan bilang buy. Semua bilang buy, emas akan tembus ke level 2100. Hanya saya yang bilang sell. Nanti teman-teman akan lihat proyeksi saya di Januari. Oke. Lihat patternnya sama. Ini adalah pattern di tahun 2011 atau tahun 2012 nih, pattern peak-nya. Kemudian ini pattern peak-nya emas. Lihat, patternnya sama ya, kejadian nih. Naik, naik, dan dia turun. Naik, dan ini patternnya sama terulang. Ini menarik nih, ini saya juga mendapatkannya nih, kalau nggak salah ini kan di tahun 2022 awal, saya baru menemukan patternnya ini nih, di tahun 2022 awal. Pattern peak, kemudian ada pattern mendekati peak di sebelahnya, tapi tidak berhasil memecahkan peak. Ini adalah proyeksi Fibo saya. Di saat orang-orang atau analisis lainnya bilang buy ke 2100 atau emas akan tembus 2000, ya memang view saya agak jangka panjang karena memang pertanyaan dari istri. Istri saya bukan trader emas, dia lebih ke arah investor emas. Jadi kalau kita investor, maka kita harus melihat kemungkinan bottom dari emas itu, paling bottom itu ada di mana. Jadi di Januari saya sudah memproyeksikan seperti ini. Emas akan turun ke level pertama di 1727, level kedua ada di 1633. Kalau level ini masih unknown, ini saya masih belum melihat nih, di level 1482.
Ya, ini dia target emas nomor 1 akan dicapai sebentar lagi ya. Karena di Januari saya bilang akan tercapai di kuartal kedua tahun 2022. Sedangkan gold pada 1 Juli baru mencapai level 1783,56. Ini low-nya. Gitu. Ya. Jadi ini target pertama, harusnya sebentar lagi tercapai. Saya bilangnya di kuartal kedua tahun 2022 akan tercapai, tetapi malah kenyataannya akan mendekati mungkin nanti di kuartal ketiga. Kemudian detail kalau untuk yang nomor 2-nya, maka teman-teman bisa melihat di sini. Gold. Ya. Saya kalau nggak salah memberikan target untuk yang nomor 2 ini mencapai level 1633, ini berada pada mungkin di tahun 2023. Seperti itu. Jadi dia tidak akan langsung terjun ke 1633. Ini untuk harga emas. Ya, ini buktinya, lihat. Januari 4 tahun 2022, lihat ya gambar yang sama yang saya berikan. Ya, ini chart yang sama yang saya berikan. Oke. Teori dan pemikirannya, emas itu adalah nilai lindung atau alat lindung dari nilai inflasi. Sehingga bila inflasi naik, ya seperti sekarang kan teman-teman kita melihat mulai banyak ada ketakutan angka inflasi naik. Inflasi yang naik itu cenderung membuat harga emas akan turun. Seperti itu. Kemudian, bila US dollar index naik, maka secara jangka panjang emas juga akan mengalami penurunannya. Jadi 3 teori ini dasar pemikiran yang membuat saya tidak melakukan suggestion buy pada saat emas menyentuh level 2100 atau 2000 di tahun 2020. Saya malah memberikan rekomendasi sell, dan pada saat emas di awal Januari tahun 2022 emas di level 1850, banyak analis bilang buy, tetapi saya bilang sell karena dasar analisa saya adalah untuk investasi. Tentu berbeda pendekatannya bila dasar analisa saya adalah untuk trading. Tetapi karena ini emas untuk investasi, jadi saat itu saya berkata adalah emas akan mengalami koreksi, dan sampai sekarang kebetulan terbukti. Jadi diingat teman-teman, emas dalam jangka pendeknya di tahun ini level 1700 akan tercapai. Memang sudah tercapai ya kemarin, tapi baru level 1700 awal. Kemudian di level 1600 saya prediksi akan tercapai tahun depan. Kalau level 1600 ini saya belum bisa melihatnya. Ya, sedikit kembali. Kalau teman-teman melihat bahwa setiap tahun, kalau teman-teman melihat bahwa setiap tahun emas itu mengalami kenaikan bottomnya. Ya, mengalami kenaikan bottomnya. Jadi ada kemungkinan memang emas akan kembali ke 1600, atau kalau kita tarik sih sebenarnya ya, kalau kita tarik proyeksinya ini, ada kemungkinan emas itu bisa kembali ke level 1400 nih teman-teman. Benar-benar ke level 1400. Kita tarik aja proyeksi bottomnya, trend line. Ya, kita akan melihat bahwa emas bisa kembali menyentuh level 1400. Oke, sekian dulu estimasi dari saya. Emas akan ke level 1600, bila ditembus maksimum emas akan turun ke level 1400. Ini adalah harga emas dunia, di mana harga didasarkan pada per US dollar per troy ounce. Seperti itu. Dan sebagai info, pergerakan emas Antam yang ada di Indonesia itu memang agak sedikit lagging ya terhadap pergerakan emas dunia. Karena memang Antam masih harus memfaktorin biaya produksi dan operasionalnya mereka. Ya, jadi memang Antam dia agak lagging. Mungkin bisa lagging 2 sampai dengan 3 bulan penurunan harga emas di
Indonesia. Tapi yang jelas, bila harga emas dunia turun, harga emas di Indonesia juga akan turun. Dan yang terpenting, untuk teman-teman bisa ketahui, teori dan pemikirannya adalah ini, dan inflasinya ini adalah inflasi di dunia ya, bukan inflasi di Indonesia. Jadi kalau inflasi di dunia naik, maka harga emas akan turun, dan US dollar index akan naik. Dan bila US dollar index naik, maka emas akan turun. Oke, jadi bila ada pertanyaan dan komen, silakan tinggalkan komen. Disclaimer informasi oleh investasi, saya tidak mempunyai posisi pada emas batangan maupun perhiasan dan tidak terafiliasi oleh toko emas manapun. Data yang disajikan adalah data publik yang dapat diakses oleh masyarakat umum, di mana target price diolah oleh saya berdasarkan interpretasi saya atas data umum yang ada. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Semoga selalu bisa tetap cuan, apalagi investasi di emas. Pasti cuan. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya teman-teman. Dan happy weekend.